Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Erwin HG, Koordinator Akademik UPB Language Center UIN STS Jambi. Nah, jika kamu adalah mahasiswa-mahasiswi UIN STS Jambi dan juga para alumninya dan seluruh masyarakat kota Jambi, saksikan langsung sharing session kita bersama host kita Mr. Sataria dan juga tamu spesial kita Ustaz Izzat M. Daud. Nah, nanti kita akan membicarakan tentang sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu kita akan mengungkap lebih dalam lagi apa manfaat dari memiliki kemampuan berbahasa Arab. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di RP Podcast. Ini adalah podcastnya Unit Pengembangan Bahasa UIN STS Jambi. Senang sekali hari ini saya Sataria Effendi dan kita sedang live Instagram dan juga live di Facebooknya juga. Di Facebooknya UPB dan juga Instagramnya UPB. Buat teman-teman yang sudah bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa nanti teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami di RB Podcast kali ini dengan memberikan pertanyaan seputar dengan tema kita. Nanti saya akan kasih tahu temanya seperti apa. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita atau bintang tamu kita. Dan for your information, hari ini tuh kita tidak syuting di studio yang biasanya kita syuting atau tempat kita biasanya melaksanakan atau melakukan RB Podcast ini. Sekarang kita ada di unit pengembangan bahasa langsung karena bintang tamunya spesial. Di sebelah saya sudah hadir bersama kita Ustadz Izzat Muhammad Daud, LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pandemi, jadi kita sudah duduknya berjarak ya. Iya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Wah, sudah dijawab dengan bahasa Arab nih. Ya, kena temakan dalam bahasa Arab kita dalam bahasa Arab. Kalau nanya kabar bahasa Arab gimana Ustadz? Kaifa haluka? Oh, kaifa haluka. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum teman-teman semua? Insya Allah semuanya bikhair. Dan teman-teman kita juga ingin mengingatkan sekarang lagi pandemi, tetap kalau misalkan memang harus melakukan kegiatan di luar rumah, untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa untuk pakai masker. Kenapa sih kita nggak pakai masker? Iya, karena kita kan lagi siaran, nanti nggak kedengaran suaranya gitu. Tapi tenang saja, kita sudah mengikuti semua protokol kesehatan ya Tat ya? Ya. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tema kita adalah mengungkap lebih dalam, manfaat dari memiliki kemampuan berbahasa Arab. Nah, kebetulan di sini Ustadz Izzat adalah Kepala Unit Pengembangan Bahasa UIN STS Jambi. Selain itu beliau juga mengajar untuk bidang studi bahasa Arab. Ya, Tat ya? Ya. Jadi Ustadz Izzat adalah orang yang tepat sekali untuk ditanya-tanyai tentang bahasa Arab. Terima kasih Setar. Terima kasih Setar. Mungkin saya nggak langsung jawab ya. Saya mulai dengan bicarakan tentang bahasa Arab ya. Boleh Ustaz. Bahasa Arab itu mungkin bahasa yang paling kuno ya, paling tua itu ya. Soalnya munculnya bahasa Inggrisnya kan bahasa Arab dulu yang muncul kan. Belum Islam itu sudah ada bahasa Arab yang paling terkenal itu yang zaman-zaman sebelum Islam ya. Itu mereka kan bicara dalam bahasa sangat fasih, sangat luar biasa. Indahnya mereka kalau mendengar dalam bahasa Arab dengan bentuk-bentuk puisi, syair, mereka berkumpul-kumpul beberapa tempat ya dari daerah-daerah mereka berkumpul di satu tempat namanya Suq Ukas ya. Nah, sampai munculnya Islam dan zaman-zaman yang selanjutnya itu. Oke, berarti bahasa Arab itu sudah jauh sekali sebelum bahasa Inggris malah. Sudah bahasa Inggris ya itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang ini, Tat, seberapa penting kita untuk menguasai bahasa Arab? Untuk zaman sekarang itu sangat penting juga. Pertama kita sebagai orang Islam ya, bagaimana memahami Al-Qur'an Al-Karim. Karena Al-Qur'an Al-Karim itu isinya itu bukan isinya seperti biasa ya, bukan seperti buku-buku biasa. Seperti buku fikih atau buku hadis ya. Karena Al-Quran itu isinya tuh sangat tinggi. Ilmunya sangat tinggi. Karena itu dalamnya itu seperti banyak mujizah, kalam-kalam ijaz. Makanya orang lain tidak bisa menulis seperti Al-Quranul Karim. Karena itu dalam bahasa sangat tinggi. Kalau kita memahami Al-Quranul Karim ya kita wajib itu mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab dari segi semuanya, bukan dari satu pandang aja, dari semua ilmunya.
semua alat, Oke. itu semuanya harus kita belajar. Harus dipelajari setiap komponen yang ada Iya, di komponen dalam Arab. bahasa Arab. Benar. Karena itu sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali ya. Belum lagi kalau kita memahami Al-Quran, pasti kita memahami ulum al-hadis, buku-buku Islam yang lain, Yes. buku Islam yang dulu dalam bahasa Arab. Ya, banyak ulama-ulama, syuyukh-syuyukh yang dari Arab menulis buku-buku dalam bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, artinya nggak bisa memahami. Intinya itu. Oke. Jadi dengan belajar bahasa Arab ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita juga mungkin. Sangat sekali. Sangat sekali. Nah, Ustadz, di UIN sendiri kan memang bahwa program bahasa Arab ini termasuk salah satu program bahasa asing yang wajib, gitu Ustadz ya? Betul sekali. Nah, sejauh ini Ustadz, bagaimana minat dari mahasiswa UIN sendiri, mahasiswa-mahasiswi UIN untuk belajar bahasa Arab sendiri? Kalau bahasa Arab agak kurang sedikit ya, karena mungkin ya pandangan mahasiswa sekarang itu bahasa Inggris itu lebih penting dari bahasa Arab. Untuk pandangan saya sendiri pribadi ya sebagai ketua bahasa ya. Mungkin kemungkinan besar juga ada sebagian besar mahasiswa kita sudah alumni pondok pesantren ya. Jadi mereka sudah punya dasar bahasa Arab. Nggak perlu lagi mempelajari bahasa Arab lagi. Tapi kalau menurut saya itu harus mereka lebih lebih semangat lagi untuk mendalami lagi dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tidak cukup mempelajari dari pondok pesantren aja. Oke. Banyak lagi ilmu harus digali lagi ya. Jadi seharusnya tetap harus mengembangkan ilmunya bahasa gitu. itu. Oke. Sebelum kita lanjut, kita mau mengingatkan juga, mumpung sekarang kita lagi bersama dengan Kepala Unit Pengembangan Bahasa, kita mau menginformasikan tentang program-program yang ada di Unit Pengembangan Bahasa. Jadi memang sekarang ini kan UPB menjadi fasilitator buat mahasiswa-mahasiswi, baik itu di internal kampus maupun juga masyarakat yang secara umum untuk bisa mengembangkan kemampuan bahasa asing. Kita sekarang ini ada kelas komunikasi juga. Jadi buat teman-teman yang ingin memang membentuk karakter speakingnya, bisa bergabung bersama kelas komunikasi yang ada di UPB. Iya, betul. Kemudian juga ada kelas, kalau di bahasa Inggris itu ada speak out. Betul. Kemudian kalau di bahasa Arab mungkin ada Mahartul Kalam, itu sangat penting sekali. Yes. Dan juga tentunya ada beberapa program lanjutan yang bisa teman-teman nanti dapatkan di Unit Pengembangan Bahasa UIN STS Jambi gitu ya tadi ya. Iya, betul. Nah, balik lagi nih tadi. Tadi Ustadz bilang bahwa mahasiswa UIN khususnya belum terlalu banyak yang istilahnya menunjukkan minat mereka dalam belajar bahasa Arab. Apakah ini mungkin karena bagi sebagian dari mereka, atau saya pribadi sebenarnya bukan menganggap sih, tetapi ketika diceritakan oleh orang yang pernah saya temui dan mereka bisa berbahasa Arab, ternyata belajar bahasa Arab itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Iya, betul sekali. Apakah benar belajar bahasa Arab itu sulit, Ustaz? Sebenarnya bahasa Arab itu seperti saya bilang tadi, bahasa yang paling tua ya gitu. Kalau bahasa Inggris itu menurut saya itu karena mereka dari SD itu mahasiswa kan sudah belajar bahasa Inggris ya. Mungkin kalau yang bahasa Arab itu mulai yang bahasa dari pondok kan mungkin yang bisa yang menyambung dalam bahasa Arab. Itu kesulitan sangat menyulitkan untuk belajar bahasa Arab. Sangat menyulitkan. Menyulitkan gitu. Oke. Apalagi yang tidak punya pengalaman bahasa Arab. Oh, berarti ini mahasiswa yang kalau di UIN kan sebenarnya siswa tidak semuanya lulusan pesantren ya tadi ya. Betul, ya. Ada juga mereka yang lulusan dari sekolah-sekolah ya, umum. dari SMA. Karena kita nggak ada prodi-prodi yang umum gitu. Jadi ada yang dari SMA, bahkan dari STM, teman-teman STM tempat kita. Oke. Nah, bentuk kesulitan itu tadi kan pasti berbeda. Sangat beda. Bisa digambarkan sedikit Ustadz, bentuk kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman yang punya background pesantren dengan yang tidak itu seperti apa? Beda sekali kalau yang dari non pesantren itu, bedanya kayak mereka untuk cara menulis agak susah kayak gitu. Oke. Dari nol aja kalau kita mengajar mereka harus kita dari nol sekali ya. Seperti huruf-huruf hijaiyah itu harus mereka belum tahu yang mana waw, mana za gitu kan gitu. Kalau yang dari pesantren kan sudah ada dasar dari penulisan. Pas itu dari segi pendengaran itu sangat karena asing gitu, bahasa Arab itu asing darinya anak-anak non pesantren ya. Kalau pesantren itu sangat sudah biasa. Oke. Nah, itu dari segi membaca semuanya itu sangat menyulitkan. Setidaknya teman-teman pesantren ini sudah terbiasa dengan huruf-huruf itu ya. Oke, Tad. Nah, ini saya mau cerita sedikit nih, Tad. Ini pengalaman pribadi saya.
waktu saya pernah belajar bahasa Arab di sebuah kelas gitu, ketika guru saya suruh maju ke depan, kita disuruh praktek percakapan. Kalau percakapan bahasa Arabnya apa, Tak? Maharatul kalam muhadasah. Itu Muhadasah ya. saya nggak bisa ngulangnya. Muhadasah nama itu muhadasah. Muhadasah gitu ya, Tanda. Nah, ketika maju ke depan, secara tidak langsung, guru saya itu bisa apa namanya ya? Ini nih jarang ngaji nih. Nah, ini nih sering ngaji. Jadi teman saya yang gagap itu malah disuruh, kamu gini, kalau di rumah tuh rajin-rajin ngaji gitu. Apakah dengan memang ketika kemampuan kita dalam praktek sekalipun, ternyata ada korelasinya dengan kebiasaan kita dalam membaca Al-Quran? Betul gitu sekali, ya? ada hubungannya. Jadi awal-awal kita yang belum pernah ngaji, kita kan belajar Iqra ya. Iqra itu hurufnya huruf hijaiyah, A, B, T, A, B, ya. Itu hurufnya sama dengan bahasa Arab. Jadi mereka sudah pernah belajar Iqra yang 6 jilid itu. Iqra 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat membantu untuk membaca minimal itu seperti dia bilang muhadasah ya percakapan itu. Yang tidak pernah ngaji itu sangat menyulitkan. Oke. Karena sudah saya bilang tadi Quran itu tulis dalam bahasa Arab. Sebelum kita belajar Al-Quran itu kita belajar Iqra dulu ya. Iqra itu perkenalkan huruf. Iya benar. A, I, U, Ba, Bi, huruf Ba, Ta itu sudah ada di buku Iqra. Iya. Kalau anak mahasiswa sudah pernah ngaji Iqra itu sangat membantu untuk menghadasanya. Nah, mungkin nih saran juga buat teman-teman yang baru mau mulai belajar bahasa Arab. Jadi bisa dimulai dari ya perbaiki mungkin kebiasaan. Iya. Sering-sering baca Al-Quran atau belajar Iqra. Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Ya, saya pernah ngajar anak-anak hafal Quran ya 30 juz. Mereka kan nggak pernah dari pondok, tapi mereka hafal 30 juz. Tapi mereka pas menyebutkan huruf itu sangat fasih, sangat betul gitu. Karena mereka sudah ngaji, mempelajari Al-Quran Al-Karim. Itu sangat membantu. Oke. Nah itu teman-teman. Jadi Pak Izzat secara tidak langsung sudah memberikan salah satu tips sederhana. Jadi kita bisa mulai dari kebiasaan. Kita mau nyapa dulu teman-teman yang di Instagram dan juga di Facebook. Halo. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, kami menampung semua pertanyaan, baik itu yang di Instagram dan juga Facebook. Nanti bisa kita tanyakan ke Ustadz Izzat ya Ustadz ya. Nah kita lanjut lagi nih Tad. Saya sebenarnya nggak mau membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggris sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau kita bisa lihat nih Tad ya, untuk beasiswa contohnya. Kemudian untuk program-program ya studi banding dan segala macam atau pertukaran pelajar. Masih istilahnya bahasa Arab kalau dalam pandangan saya, mungkin saya salah, nanti bisa dikoreksi Ustadz. Lebih banyak mengutamakan kriterianya adalah kemampuan bahasa asingnya, yaitu bahasa Inggris, seperti itu. Untuk apply beasiswa dan juga untuk pertukaran pelajar. Nah, bahasa Arab sendiri kalau untuk indikator hal-hal yang seperti itu, bagaimana perannya, Tad? Apakah sudah semakin banyak atau seperti apa? Alhamdulillah sudah banyak. Karena sekarang Universitas Timur Tengah itu memerlukan mahasiswa, calon mahasiswa yang sekarang minimal sudah punya bahasa Arab itu. Ya Mesir, Syria, Maroko, Sudan itu menerima kan ya mereka kan sudah punya bahasa Arab yang sangat luar biasa gitu. Kita kan sebenarnya katanya kita punya program itu mengolah itu keberangkatan mahasiswa calon ke Timur Tengah. Kita bekerja sama dengan Persatuan Alumni Timur Tengah di Jambi itu membimbing anak-anak yang dari santren itu ikut-ikut mau kuliah ke Timur Tengah. Oke. Ada insya Allah program kita ada tahun ini kena lagi corona, pandemi ya. tapi corona itu belum laksanakan tahun ini. Tapi sudah ada. Tahun kemarin kan sudah ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan, ada yang ke Maroko. Anak-anak Jambi kita hampir 30 orang yang berangkat kemarin ke Mesir dan Sudan dan ke Maroko. Oke. Berarti sekarang sebenarnya peluang teman-teman untuk keluar negeri dengan berbahasa Arab itu juga sudah terbuka lebar. Sudah terbuka lebar. Benar. Nah, Ustadz, saya ingin bertanya sedikit tentang manfaat dari belajar bahasa Arab itu sendiri, selain dari tentu saja dengan mempelajari bahasa Arab, kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita lebih paham tentang apa yang kita baca dalam Al-Quran dan segala macam seperti itu, Ustaz. Nah, ada nggak sih, Ustaz, manfaat yang lebih lagi, misalkan untuk ke diri kita sendiri, kemudian untuk ke lingkungan kita di masyarakat, dan juga untuk ke pekerjaan, gitu, Ustaz?
Untuk pribadi kita, untuk kita sendiri ya, kita kalau kita memahami atau mempelajari bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, kita kita sholat aja ya. Kita sholat tuh jahri, jadi imam. Kita baca itu kalau kita ngerti Al-Quran itu pasti baca kita enak. Didengar kapan kita berhenti, kapan kita lanjut. Karena kan ayat Al-Quran itu ada arti dan maknanya. Contoh, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kenapa saya berhenti khalaqakum? Karena saya ngerti maksud surah ayat ini. Begitu juga membaca kitab-kitab Arab, hadis. Doa juga ya. Kalau kita doa, kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, makanya kita kalau ada doa itu jangan kalau kita nggak paham artinya itu tidak masuk ya, tidak masuk, kayak bukan seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa kita berarti hasanah? Biasanya orang Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tidak langsung aja gitu ya. Rabbana ighfir lana. Nah, itu artinya gitu. Nah, itu kalau untuk kita pribadi, kita untuk ibadah itu sangat membantu kita. Jadi kita betul-betul untuk sholat dan ibadah itu memahami betul-betul apa yang kita baca, apa yang kita ibadahkan. Untuk masyarakat itu sangat penting sekali. Seperti kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya masalah hukum-hukum ya. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, ya walaupun kita orang datang mata pesantren, tapi Arabnya itu tidak mendalami lagi kan gitu. Tidak mendalami. Kita nggak bisa memahami buku hukum ini, kalau hukum ini hukum fikih Islam itu kalau kita betul-betul tidak menguasai bahasa Arab yang sebenarnya itu. Ya, bisa jadi salah. Bisa jadi benar. Iya, kenapa? Karena kalau salah baca salah makna. Iya, salah mana? Kalau kita salahkan, karena banyak kawan-kawan kita mohon maaf itu kita menggunakan terjemah kata berkata. Kata berkata. Kalau terjemah kata berkata itu tidak pas hukumnya. Maka kita analisis hukum itu dari memahami apa yang sebenarnya ayat ini sebenarnya. Nah, makanya kita bisa mengeluarkan hukum Islam itu sesuai dengan apa yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia yang paling penting itu. Nah, Ustaz, sebelum kita lanjut saya mau mengingatkan kembali untuk teman-teman yang di Instagram juga di Facebook, silakan nanti memberikan pertanyaan karena UPB akan bagi-bagi hadiah. Asik. Jadi nanti akan ada tim yang akan mencatat ya, baik itu Facebook maupun juga Instagram teman-teman yang akan kami hubungi. Kalau dengan satu syarat nih, kasih pertanyaan. Jadi orang ngasih pertanyaan itu kita kasih hadiah, kita kasih reward. Kita tunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Nah lanjut lagi nih Tat, ini semakin menarik nih. Karena kalau kita belajar bahasa itu tidak pernah ada habisnya. Tidak ada habisnya. Nah sebenarnya kan belajar bahasa itu Tat, supaya lebih gampang adalah dengan dipraktekkan. Sangat gitu, Tat, betul sekali. Nah kalau di Jambi sendiri Tat, untuk pembelajaran bahasa Arab kemudian juga lingkungan untuk membangun suasana supaya kita bisa praktek dan segala macam itu sudah ada atau belum Tat? Sebenarnya belum ada ya, tapi pernah saya 2018 saya ke NTB, ke Lombok, saya bertemu dengan perwakilan Arab Saudi. Kami usulkan bahwa kita membangun seperti di Parepare ya itu, seperti di Parepare itu ada khusus bahasa Arab itu. Dia sangat mendukung, akan membiayai dari mereka sendiri. Untuk sementara ini belum ada respon lagi dari pemerintah kita apakah bisa atau tidak. Sebenarnya lingkungan seperti Parepare ya, satu kampung bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tidak cukup belajar dari buku aja. Nggak bisa dari sebuah buku aja, cuma ilmu alatnya seperti ilmu alat aja itu. Cuma kalau untuk memahami lebih luas lagi, untuk mau berangkat mau keluar negeri kemana itu harus praktek lapangan. Minimal setahun atau 2 tahun itu mereka sudah lancar bahasa Arabnya, sudah bagus sekali itu. Iya. Berarti penting ya. Penting sekali. Makanya kalau ada ulama, ada orang Arab Mesir, misalnya ada syekh dari Al-Azhar atau mengunjung sini atau laut di sini selama 1 bulan 2 bulan, betul-betul mahasiswa kita di sini untuk berbicara dalam bahasa Arab full, tidak boleh bahasa Indonesia untuk melancarkan bahasa Arab mereka. Nah itu saran saya itu.
Yes. Dan semoga itu bisa diwujudkan. Bisa diwujudkan, amin ya rabbal alamin. Dari dulu saya mimpi kalau bisa ada punya seperti kampung bahasa Inggris, kampung bahasa Arab di Jambi ya. Benar. Iya. Kenapa kita tidak memulai, dan mungkin UPB bisa menjadi inisiator untuk membentuk lingkungan. Ini kita mau sampaikan ada salam untuk Maru nih dari Mr. Erwin. Mr. Erwin mau ngajak teman-teman Maru, mahasiswa baru UIN STS Jambi, ayo belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena ternyata sekarang ini apalagi kan kita sudah di era yang memang globalisasinya tuh sangat istilahnya luas sekali gitu ya Ustaz ya. Akses untuk beberapa hal itu sudah dengan bahasa-bahasa bukan lagi bahasa Indonesia kayak gitu. Baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Itu menggambarkan betapa pentingnya kita belajar bahasa asing gitu. Betul ya Ustaz. sekali. Nah, kemudian ini mungkin lebih kepada prinsipal atau lebih mendalam ya Ustaz. Sebagai Muslim, seharusnya kan kita sadar tentang keberadaan bahasa Arab ini sebagai bahasa yang sangat penting bagi kita sebagai Muslim. Kira-kira ada nggak sih bedanya, mohon maaf nih seorang Muslim yang menguasai bahasa Arab dengan Muslim yang tidak menguasai bahasa Arab? Mungkin saya sudah terjawab tadi saya bahwa untuk kehidupan seorang Muslim ya pribadi ya. Sudah saya tadi jawab bahwa yang Muslim yang belajar bahasa Arab itu subhanallah sudah insya Allah menjadi orang yang soleh, orang yang betul-betul mengamalkan ibadah dengan sempurna dengan sesuai dengan ini perintah Allah SWT. Okay. Kenapa? Dia membaca Al-Quran perintah Allah. Orang Muslim memahami bahasa Arab, dia mengerti. Sangat mengerti ya, sangat mengerti. Contohnya, hayya 'alas shalah. Artinya apa itu hayya shalah? Marilah kita bersolat. Dengar orang Muslim yang paham bahasa Arab, insya Allah dia langsung berdiri, berwudu, dia bersolat. Tapi orang yang Muslim, mohon maaf, yang tidak mengerti bahasa Arab, hayya 'alas shalah, dia tidak mengerti apa itu maksudnya hayya 'alas. Selalu mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah. Nanti ajalah dulu. Kenapa tidak ngerti apa maksudnya azan itu? Nah gitu. Okay. Mungkin dari segi ibadah mungkin sangat membantu orang Muslim yang bahasa Arab itu sangat membantu. Lebih lagi mempelajari bahasa Arab itu memahami buku-buku fikih dan buku-buku Islam itu sangat banyak sekali sekarang ini yang berbahasa Arab, buku-buku kuno itu sangat membantu. Oke. Ya, karena memang mungkin di kerja mereka mungkin dari segi makanya kalau mereka dikerja di pengadilan di mana itu kalau mereka paham bahasa Arab itu sangat membantu sekali. Oke. Terutama saya mungkin bisa dikasih contoh, salah satunya adalah ketika mendirikan sholat ya tadi. Iya betul. Sholat kan merupakan media buat kita untuk berkomunikasi dengan Allah gitu, dengan pencipta gitu ya tadi. Jadi ketika kita memang betul-betul memahami bacaan sholat, di mana bacaan yang kita baca adalah bahasa Arab seperti itu tadi, mungkin itu yang meningkatkan kualitas. Sangat membantu kita jadi sholat insya Allah khusyuk kita. Kita menghadap Allah. Kita baca ayat sedih misalnya. Pasti kita melakukan lagunya sedih. Ayat arti perintah tengah, ayat perintah sangat keras. Pasti kita baca sangat keras. Kenapa? Dia paham. Kita paham apa maksud ayat ini. Jangan baca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti dia tahu maksud Rasulullah apa. Nah itu. Oke. Nah itu teman-teman. Jadi ayo belajar bahasa Arab supaya meningkatkan kualitas ibadah kita. Itu yang saya garis bawahi benar itu. Kalau misalkan tadi seperti yang sudah dicontohkan bahwa sebenarnya kan kita ingin sekali menikmati ayat yang kita baca, kemudian meneteskan air mata saking menghayatinya. Cuman kadang-kadang mungkin karena kita nggak tahu ya tadi, jadi terlihat seperti biasa-biasa saja gitu. Padahal seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ketika kita tahu maknanya, maka kita bisa menjalankan ibadah kita dengan lebih khusyuk lagi gitu ya Ustaz. Apakah sudah ada pertanyaan dari teman-teman Instagram dan juga Facebook? Oke, sepertinya kita masih menunggu untuk teman-teman di Instagram dan juga di Facebook karena memang kita lagi live. Dan tidak lupa kami juga ingin mengajak kembali untuk teman-teman yang sedang menonton ataupun nanti teman-teman yang bisa melihat rekaman kita di YouTube-nya UPB. Jadi kami ingin mengajak, ayo kita belajar bahasa asing, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Dan hari ini kehadiran Pak Izzat mencerahkan kita tentang pentingnya bahasa Arab itu ternyata tidak hanya sekedar bahasa.
Lebih daripada itu, juga dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kemudian banyak lagi yang istilahnya bisa kita tingkatkan melalui bahasa Arab. Ustadz, tentu saja belajar bahasa Arab itu tidak semudah kata-kata. Kalau menurut Ustadz Izzat sendiri, ini bukan sebagai kepala UPB, Ustadz, tapi sebagai guru yang benar-benar mengajar bidang studi bahasa Arab gitu kan. Bagian dari bahasa Arab yang manakah yang menurut Ustadz, kalau Ustadz lihat dari mahasiswa ataupun siswanya itu agak sulit nih mereka untuk mencerna kayak gitu. Apakah dari struktur ketika mempelajari struktur kalimatnya, ataukah dari kosakatanya atau segala macam gitu, Ustaz? Yang paling berat itu ilmu alat ya. Seperti seperti nahwu sorof itu. Oke. Itu paling tinggi, paling berat itu sebenarnya itu. Itu paling berat. Iya, paling berat itu. Karena tidak paham ilmu alat nahwu sorof itu tidak bisa memahami juga Al-Qur'an gitu. Karena satu baris aja. Beda dengan baris fathah dengan kasrah dan dhamma itu beda. Waw dengan ya lain artinya. Alif tanpa alif itu beda artinya. Bila dia mendahului kata ini dengan akhiri dengan kata ini beda artinya. Wow. Sangat tinggi. Dan itu tidak istilahnya tidak bisa dipelajari dalam waktu yang sebentar. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau boleh tahu, Tat, minimal kalau belajar bahasa Arab itu berapa lama, Tat? Untuk sebagai dasar aja, untuk 6 bulan itu sudah cukup tuh, Ustaz. Untuk dasar aja. Untuk dasar 6 bulan. 6 bulan itu untuk dasar aja. Oke. Ya. Wow, sebuah tantangan yang banyak sangat tinggi. Karena ilmu alat itu sangat tinggi, banyak ilmunya luar biasa. Ilmu bahasa Arab itu bukan ilmu alat aja. Ada belajar lagi kalau mau memahami Al-Quran, kita harus belajar ilmu balaghah ya, itu sangat penting sekali, itu sangat membantu kita memahami Al-Quran Al-Karim. Nah, Ustadz, saya mungkin ini sedikit flashback tentang kita mau membandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu. Semangat belajar bahasa Arabnya mana yang lebih besar nih, Tat? Zaman dulu atau zaman Mohon sekarang? maaf, saya bisa jawab? Zaman dahulu ya. Saya lihat dulu waktu di Sabang saya tinggal itu orang-orang ngaji sama paman saya, sama itu datang ke rumah belajar buku-buku kuning itu, buku zaman dahulu ya, buku-buku sekarang namanya buku teros ya, yang gundu-gundu itu namanya buku kuning itu. Mereka kan dari mana daerah-daerah Tobo, Bungo, Bangko, datang ke kampung saya itu belajar bawa buku sama paman saya, sama yang ustadz kiai-kiai di kampung itu. Mereka semangat sekali. Wah. Di pondok-pondok sekarang itu sudah mulai down sedikit aja, bukan semuanya kan. Beberapa pondok itu sangat tidak mendukung sepenuhnya mempelajari bahasa Arab, kecuali yang salafi ya, yang itu sangat masih kental. Di Jawa masih kental. Ini salju ya, Tat? Iya, betul, salju. Salju, Tat. Luar biasa. Kalau itu pohon durian, Tat? Ini belakang. Sana nggak ada durian. Ya. Tapi saya tanya, mau maaf ya, kalau mau ke sana cocok lah. Kenapa, Tat? Orangnya cantik-cantik. Wah, sayang sekali. Alhamdulillah tahun ini kita berangkat 1 orang. Kemarin 3 orang nak berangkat Syria, 2 orang mundur, 1 orang insya Allah dari pondok Tangkit ya. Tangkit itu udah tes, udah alhamdulillah lulus sambil ngurusnya. Insya Allah mungkin tahun ini berangkat ke Syria ini. Wow, nah ya. Teman-teman. Dan ini dengan bermodalkan salah satunya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Wow. Bisa ikut lihat salju, lihat ini. Enak kok main-main salju, main lempar-lempar, mentar-mentar. Mungkin nanti bisa dicampur ke es. Cuma ya, saya kira salju itu dingin. Ternyata itu panas. Oh, atau mungkin karena ya enak sekali ya. Main lempar-lempar tuh luar. Mungkin beda salju Eropa sama ini. Saya juga punya salju. Saya biasanya bawa salju kalau ke rumah. Di freezer. Masih punya, Tat. Nah, aduh. Ini kalau dari sebentar, Tat. Saya mau coba tebak dulu. Ini kalau karena dari bahasanya sudah beda, terus ada kebun-kebun bunga, saya tebak ini di Belanda. Betul sekali, Tat. Wah, keren. Karena kelihatan tuh, Tat.
Aduh, iya betul. Ini kebetulan kita Tahun berapa nih, Tat? tahun 2 tahun lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Ya, kita kebetulan ada program Leipzig Jerman ya. Itu yang punya bahasa Arab. Program bahasa Arab di Leipzig Jerman. Oke. Jadi kita 6 perguruan tinggi UIN Solo itu dapat alhamdulillah berhasil untuk mengunjungi dan belajar workshop di sana selama 1 minggu di sebenarnya bukan di Belanda. Ini sambil jalan-jalan itu semuanya di Leipzig Jerman ya. Nah, selama selanjutnya 1 minggu sambil jalan ke beberapa negara Eropa. Wow. Termasuk ini Belanda ya. Berarti sekarang bahasa Arab tidak hanya dipelajari di negara Asia, Afrika dan sudah masuk ke Eropa ya, Tat ya? Bahasa Arab itu bahasa internasional. Udah jadi bahasa internasional. Sudah lama bahasa bahasa internasional. Kita bayangkan ya, yang ngajar kita itu orang Jerman, tapi bahasa Arabnya luar biasa. Yang ngajar orang Jerman? Doktor, profesor, tapi lebih fasih dari kita. Wow. Ngajar dalam bahasa Arab. Di Jerman, bayangkan di Jerman. Ngomong bahasa Dia punya program seperti tes TOEFL bahasa Inggris Arab ya gitu. Itu hampir diakui sampai 48 negara. Oke. Amazing. Ya, Kita mau ke Belanda lagi mudah-mudahan. Wah, mudah-mudahan kita semua lah, jangan awak sendiri lah. Amin. Iya. Satu lagi, Tat. Aduh. Oke, ini ada terakhir, lagi. Tat. Ya, biasanya ada mau pakai lagu dulu nggak, Tat? Allah alam lah. Kita lihat yang terakhir itu. Alhamdulillah. Ini adalah tempat yang sangat luar biasa. Iya, Tat. Iya, ini ini di Mekah, di sana suci Mekah. Ini umrah nggak salah, umrah. Atau umrah kebetulan abang saya punya travel haji umrah. Kalau kezakan ini kebetulan saya bimbing jamaahnya, saya bawa jamaah dari kita di Jambi. Ini kunjungan ke ziarah ke Jabal Rahmah ya. Nih ceritanya di atas itu, sudah pernah ke sana Sata? Belum, Ustaz. Jadi saya pengen banget, ya Allah. Mudah-mudahan. Saya doa dulu, Ustaz. Amin, ya Allah. Alamin. Itu di Sata itu namanya Jabal Rahmah. Itu pertemuan Adam dan Hawa pertama sekali pertemuan di atas itu. Romantis. Romantis sekali. Makanya orang-orang yang tidak paham sekali sejarah, mereka naik minta jodoh di sana. Mungkin teman-teman yang masih ya mungkin saudara Ola sama saya Randi mungkin lah. Sekarang tulis namanya di situ di dindingnya gitu. Cuma lumayan naik kaki gunung ke atas, tiba ada tangganya. Oke. Ya. Itu lumayan tinggi tuh, Tat. Ya lumayan lah. Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah. Luar biasa sekali. Berarti alhamdulillah Ustaz Izzat dengan menguasai ataupun juga dengan kemampuan bahasa. Ini sangat satu pengaruhnya itu kalau kita travel yang travel haji umrah tuh membutuhkan satu guide gitu biasanya dari Jambi ustadz ya yang memahami bahasa Arab. Nah, karena membawa jamaah itu nanti kita di kedutaan di airport itu kita harus pintar bahasa Arab. Nah, ngurus paspor yang lain-lain gitu. Salah satu tujuan saya ingin belajar bahasa Arab, saya ingin berkunjung ke situ, Ustaz, ke Mekah. Boleh insyaallah. Insyaallah. Amin. Jadi makanya sekarang saya mau belajar bahasa Arab. Ayo teman-teman yang masih menemani kita di Instagram dan juga di Facebook, yang sedang menyaksikan kita di sini, ayo kita belajar bahasa Arab. Because tadi sudah dijelaskan pentingnya belajar bahasa Arab. Sudah ada pertanyaan kah? Oke, kita masih menunggu pertanyaan. Selain itu kami juga ingin menginformasikan tentang pendaftaran kursus. Jadi sekarang ini Ustadz, alhamdulillah kita sudah ada website. Jadi sudah bisa teman-teman bisa daftar online juga. Kemudian bisa datang ke UPB UIN STS Jambi juga. Jadi pendaftarannya sudah dibuka. Gitu Ustadz. Buat teman-teman baik itu mahasiswa-mahasiswi UIN maupun teman-teman mahasiswa dari luar ataupun orang yang ingin belajar bahasa asing, nanti bisa belajarnya di UPB. Silakan daftarkan dirinya karena pendaftaran sudah dibuka. Buat teman-teman yang mau mengakses websitenya unit pengembangan bahasa, ada di www.upb-uinjambi.com. Jadi sekali lagi di W-nya 3 kali ya. www. Kalau 4 itu nggak bisa, Tat. Iya, jadi harus 3. www.titik itu, Tat. Kemudian UPB terus strip kayak gitu.
uinjambi.com. Itu adalah website kita. Segala informasi yang berkaitan di UPB juga kita upload ke sana, Ustadz. Karena memang kita ingin UPB ini, Ustadz, insya Allah nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi gitu, Ustadz. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya nih, Ustadz? Kita tunggu dulu nih. Pertanyaannya seperti apa ya, Ustadz ya? Oke. Nah, ini pertanyaan dari Miftahul Jannah, teman kita, bertanya cara menghafal bahasa Arab dengan supaya lebih cepat belajarnya. Gimana, Tad? Tips-tipsnya? Pertama sekali kita pengen tanya dulu apakah dia pertama sekali punya dasar. Kalau nggak dasar itu berat ya. Oke. Ya kalau sebenarnya dasar itu harus belajar dasar dulu. Oke. Perkenalkan huruf dulu, ilmu yang dasar dulu. Kalau menghafal itu seperti kita menghafal Al-Quran. Menghafal apapun teks itu sama. Oke. Apapun bentuknya. Asal dia bisa baca dulu. Yang penting kalau menghafal dia bisa baca percuma. Contoh, ini saya contoh ya. Oke. Contoh kawan saya mahasiswa dari Mesir. Di Mesir itu kuliah itu menulis dalam bahasa Arab. Harus mengarang dalam bahasa Arab. Dia menghafalkan satu buku tebal begini sudah dihafal. Tapi tidak bisa menulis. Tidak menghafal. Artinya tidak bisa, tidak lulus. Tapi 3 tahun dulu, hanya keluar. Pulang ke Malaysia. Nah, itu artinya kalau kita tidak menghafal, mudah. Apapun, bahasa Arab, bahasa Inggris, mudah sekali. Seperti kita menghafal Quran. Menghafal pagi-pagi, udah maghrib. Asal otak kita jernih, insya Allah tidak ada gangguan. Itu menghafal. Oke. Sebelum kita menghafal bahasa Arab, ya kita mengerti dulu. Kalau kita nggak mengerti, nggak bisa menghafal. Tentang dasarnya dulu ya, Tad ya. Karena kalau ilmu alat tidak bisa dihafal, memahami. Menggunakan akal kita. Ya, ilmu alat itu tidak boleh dihafal. Oke. Ya, kecuali ya mufradat, kata-kata, teks kata-kata mufrad itu boleh. Diulang terus sambil praktek, mendengar. Insya Allah bisa. Kata apa, menulis, yaktu, menulis yang itu. Oke. Ya harus mau diulang terus sambil mendengar. Itu lebih cepat. Berarti secara garis besar sebenarnya tidak ada perbedaan dengan konteks belajar teks-teks yang lainnya, Tad ya. Oke. Nah, untuk teman kita terima kasih sudah bertanya, dan untuk Miftahul Jannah kita kasih hadiah gratis uang pendaftaran kayak gitu. Nah, mungkin nih Miftahul Jannah kami tunggu kedatangannya di UPB dan segera mendaftarkan diri untuk belajar bahasa asing. Oke, Ustaz. Dan tadi sudah dikasih tahu tips dari Ustadz Izzat untuk belajar bahasa Arab. Sebenarnya yang paling penting itu adalah kita harus menyadari kemampuan diri kita dulu. Apakah kita sudah memiliki basic atau dasar dari bahasa Arab itu sendiri? Karena memang tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Tapi kalau untuk kelanjutannya itu ya seperti biasa. Seperti gitu ya. biasa ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang mau bertanya? Ada? Oke, silakan. Ini. Apakah usia yang sudah lanjut masih bisa belajar bahasa Arab? Nah, itu. Apakah ada faktor usia nih? Misalkan contohnya teman-teman yang sudah di atas rata-rata lah usianya kayak gitu. Ada kata yang terkenal ya di buku-buku sastra, buku-buku puisi, buku-buku yang terkenal itu, menuntut ilmu itu ya tidak ada batas umurnya gitu. Okay. tidak ada batasnya ya. Tidak ada batasnya, apapun ilmu kita mau belajar. Ini saya kasih contoh ya. Okay. Menghafal Quran itu sangat susah. Betul kan? Betul. Ada pengusaha terkenal di Arab Saudi, terkenal umur 60 tahun dengan sibuknya bisnis luar biasa, dengan berhasilan yang luar biasa, dengan niat yang ingin, penting niat yang ada mau menghafal Quran bisa. Apalagi belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, apapun yang ingin mau belajar, ilmu itu tidak ada batasnya. Belajar tidak ada batas umur. Yang penting niat ya. Okay. Niat ada, insya Allah bisa. Alright. Masih semangat, masih ada niat, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah itu, jadi tidak ada batasan usia buat kita untuk belajar gitu. Yang penting ada niatnya gitu ya tadi. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ini ada dari Suci Solehati. Pertanyaannya? Berapa lama menguasai dasar? Berapa lama
waktu yang dibutuhkan untuk menguasai dasar bahasa Arab? Sebenarnya tergantung diri kita sendiri sebenarnya. Ya, kalau diri kita sendiri bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa. Tergantung semangat, nggak ada putus-putus belajarnya. Kalau dia setengah belajar, setengah diputus, itu nggak bisa sambung. Nah, jadi kalau mau dasar itu paling 3 bulan, 6 bulan, insya Allah bisa, insya Allah. Oke. Itu Suci. Jadi tergantung dari kitanya seperti apa. Kalau misalkan memang punya target, mungkin ditargetkan supaya Betul, punya ya. semangat gitu. Punya semangat, betul, ya. 6 bulan harus bisa nih. Dengan begitu kita seperti punya motivasi. Suci Solehati, kita kasih hadiah apa? Sama. Suci Solehati, selamat kamu mendapatkan uang gratis biaya pendaftaran. Jadi nanti Suci Solehati silakan datang ke UPB atau bisa mengakses website yang tadi sudah kami sebutkan untuk pendaftaran online ataupun bisa daftar langsung di UPB. Ustadz, kita sudah mau bersiap-siap menyambut mahasiswa baru dan sekarang tentu saja UPB punya tugas yang lebih penting sekali untuk dalam rangka berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas UIN STS Jambi ke depannya. Artinya bahwa program yang sudah kita bentuk sama-sama semoga nanti bisa dijalankan ya Ustaz. Amin, insya Allah. Dan terutama untuk bahasa Arabnya. Ya, sesuai dengan perintah Pak Rektor untuk meningkatkan bahasa mahasiswa, ya kita insya Allah mengajukan program yang untuk meningkatkan mahasiswa UIN kita. Oke. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, saya ingin Ustadz menyampaikan sesuatu, mungkin pesan untuk teman-teman supaya tetap menjaga motivasi belajar bahasa asingnya Ustadz. Silakan Ustadz. Untuk siapa umum? Untuk umum boleh. Untuk umum, terima kasih. Maka yang pertama kita pasang niat gitu. Niat semua pekerjaan itu kita ada niat. Insya Allah kalau ada niat, insya Allah apapun kita menuntut ilmu bisa. Insya Allah. Dengan putus asa, dengan semangat, insya Allah dengan targetkan tujuan apa? Kita mau belajar untuk apa? Untuk apa sebenarnya? Jangan untuk mencari nilai aja, ya. Untuk menuntut ilmu, belajar ilmu. Tak. Jadi dalam bahasa ataina linata'allam min ajli an nata'allam. Ataina linata'allam min ajli an nata'allam. Kita belajar untuk belajar, bukan untuk mencari nilai atau yang lain. Jadi niat, semangat, ya, dan itu betul-betul sesungguhnya belajar. Itu aja ya. Terima kasih Ustaz. Wow, diskusi yang sangat menarik dan tentu saja saya ingin menyimpulkan sedikit dari tema kita hari ini. Tadi temanya adalah mengungkap lebih dalam manfaat dari memiliki kemampuan bahasa Arab. Satu hal yang betul-betul saya garis bawahi, ternyata manfaatnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kita dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dan itu penting sekali guna bisa menjalankan kehidupan kita, ibadah kita dengan lebih baik. Seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Izzat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dan semoga Pak Izzat sehat-sehat terus. Amin. Bisa semakin meningkatkan kualitas UPB ke depannya. Amin. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di baik itu Instagram dan juga Facebook, bahwa ini sebenarnya salah satu media buat kami untuk menginformasikan, menyampaikan tentang unit pengembangan bahasa UIN STS Jambi. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ustaz Izzat, saya masih menunggu dengan cerita-cerita serunya Ustaz Izzat menghabiskan waktu di Mesir waktu itu. Jadi kita akan ketemu lagi dengan Ustaz Izzat di lain kesempatan teman-teman. Dan minggu depan akan ada bahasan-bahasan yang pastinya menambah informasi buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan UPB. Boleh kita usulkan Pak Ustaz? Oke. Sekarang ini peminat ke Timur Tengah tuh sangat luar biasa. Boleh kita buat acara lagi selanjutnya lagi dengan tema gimana kuliah ke Timur Tengah. Yes. Dan tadi sudah disampaikan nanti akan ada bahasan bagaimana caranya belajar supaya bisa kuliah di Timur Tengah. Dan jangan lupa untuk YouTube kita, sekarang kita sudah ada YouTube, Ustaz, dan ini akan diupload di YouTube. Do not forget to like, subscribe. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Semoga ini menjadi manfaat bagi semua. Amin ya Allah. Kenapa? Dan follow Instagram Rumah Bahasa di UPB Language Center dan juga Facebooknya
Rumah Bahasa Jambi. Sekali lagi, follow Instagram Rumah Bahasa di UPB Language Center. Kemudian untuk Facebooknya ada di Rumah Bahasa Jambi. Dan juga untuk YouTube-nya adalah UPB Channel. Mimpa Zuzuzu, itu dia. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.